Ya, sahabat Seruya dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di kawasan wilayah Luwu dan Tanah Toraja, berjumpa kembali dalam acara Koran Seruya hari ini. Dan beberapa berita pilihan akan diurai oleh pimpinan Koran Seruya hari ini, yaitu Bung CBD atau Bung Hairul Badaru. Bagaimana kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iya. Ijan. Saya sapa dulu sahabat Koran Seruya dimanapun berada, netizen. Iya. Hari ini hari Rabu ya? Rabu 19 Tanggal 19 Februari 2024. 25. Nah, 2025. 25. Ya. Untuk kita koreksi. Iya. Nah, kita akan menyajikan ada beberapa berita-berita pilihan Koran Seruya hari ini. Nah, salah satunya adalah seperti kita ketahui Bung Ijan, Iya. bahwa besok tanggal 20 Februari kepala daerah di seluruh Indonesia Yang akan dilantik, memenuhi sudah. yang tidak pilkadanya bersengketa di Iya. Mahkamah Konstitusi. Nah, khusus untuk wilayah Luwu Raya ini, Kabupaten Luwu, Luwu Utara dan Luwu Timur, kepala daerah barunya akan ikut dilantik bersama dengan ratusan kepala daerah Dan lainnya. sudah berada di Jakarta ya. Sudah berada di Jakarta. Nah, Iya. kita ucapkan selamat dulu kepada Bupati dan Wakil Bupati Luwu yang akan dilantik besok, Bapak Patahudin dengan Depi Bijak Pawindu. Iya. Kemudian Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara, Bapak Andi Rahim dan wakilnya Jumail Mapile. Kemudian di ujung wilayah paling ujung Kabupaten Luwu, wilayah Luwu Raya, Luwu Timur, Iya. itu juga kepala daerah baru akan dilantik, pasangan Irwan Bahri Syam dengan Ibu Puspawati Husler. Nah, 3 kepala daerah ini yang akan dilantik ini minus Kota Palopo karena masih bersengketa di MK. Nah, kita berharap proses pelantikannya berjalan lancar sehingga benar-benar setelah dilantik mereka bisa langsung bekerja untuk rakyat. Iya. Nah, Baik, seperti itu. sahabat Seruya, kalau berbicara tentang pelantikan kepala daerah ini tentunya membuat kita semua gembira, masyarakat yang berada di wilayah masing-masing ya. Tetapi ada yang harus yang mendapat perhatian ini. Karena ini pertarungan yang cukup panjang, melelahkan, mengeluarkan energi, tapi ada yang harus mendapat perhatian. Iya, benar Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya bahwa 3 kepala daerah baru yang akan dilantik besok oleh Presiden Prabowo. Iya. Ini juga menjadi sejarah baru karena pilkada serentak dan dilakukan pelantikan serentak hasil pilkada 2024 di mana daerahnya tidak bersengketa di MK. Iya. Nah, setelah pelantikan tentu saja masyarakat berharap, ini harapan masyarakat, Iya. bahwa setelah dilantik kepala daerah yang sudah legitimasi untuk memimpin 5 tahun ke depan, saatnya untuk bekerja untuk rakyat. Nah, tentu saja pelantikan ini membawa banyak harapan Iya. bagi kepala daerah itu sendiri dari masyarakat. Salah satu harapan tentu saja bahwa kepala daerah yang baru dilantik ini, yang baru menjabat, benar-benar bisa melaksanakan janji-janji politiknya kemarin. Kepada seluruh masyarakat. Ya, ini harus digarisbawahi. Iya. Kepada seluruh masyarakat yang ada di wilayah Di wilayahnya itu. masing-masing. Nah, saya tadi menangkap Iya. pertanyaannya Bung Iya. Ijan ini mengarah-mengarah bahwa biasanya ini Iya. kan cerita-cerita di media sosial Iya. jauh hari setelah pilkada bahwa ya akan ada yang diberi semacam Di blender, di apa blender segala lah, ya, macam. benar. Kalau istilah orang Luwu itu digalantang. Digalantang. Atau dilojang. Iya, iya. Nah, di blender ini itu kan sempat mencuat bahwa setelah pelantikan nanti siap-siap kok dikasih bagianmu, siap-siap kok dilojang, Iya. siap-siap kok di galantang. Iya. Nah, ini kan tentu saja ketika misalnya kepala daerah yang baru dilantik memiliki keinginan seperti itu, ya tentu saja ya kita berharap janganlah lakukan itu. Karena setelah pelantikan atau bahkan jauh-jauh hari setelah pilkada, setelah KPU melakukan penetapan calon terpilih, itu tidak ada lagi istilah nomor 1, nomor 2, atau nomor 3, bahkan nomor 4. Tetapi kita adalah 1.
kepala daerah yang dilantik ini adalah milik setelah dilantik Iya. milik seluruh masyarakat di Kalau orang di Luwu wilayah Utara, itu. kita semua orang Luwu Utara. Ya, Gitu. kita semua orang Iya. Luwu Timur. Iya. Nah, bias-bias pilkada ini memang selalu digelorakan, selalu digemakan oleh para tim ses, Iya. tim sukses yang memang ikut membantu kepala daerah kemarin dalam rangka memenangkan pilkada itu. Iya. Nah, ini kan sempat terjadi keributan-keributan, perdebatan-perdebatan di Dan itu media biasa sosial. dinamika ya. Dinamika sebenarnya ini. Iya. Nah, tentu saja kita berharap kepala daerah yang sudah legitimasi menjabat mengesampingkan kepentingan blender tadi. Ya toh? Iya, iya, iya. Nah, katakanlah seperti ini. Ada kemarin titipan-titipan dari tim ses bahwa ini kemarin tidak dukung Ki. Pak Ijan, Pak CBD kemarin tidak dukung Ki. Nah, perlu dikasih semacam pelajaran. Iya. Nah, Punishment. katakanlah PNS, Iya. pejabat, Iya. dia tidak mendukung kita, kita mutasi ke tempat paling jauh. Nah, memang sih ya kita harus kita tidak bisa pungkiri bahwa di dalam proses pesta demokrasi itu ada luka, ada sembilu, ada berbagai macam dinamika. Tetapi toh setelah kepala daerah itu terpilih, saatnya untuk merangkul. Sebagai seorang negarawan. Begitu Saatnya untuk merangkul semua elemen, semua stakeholder terkait, dan benar-benar bahwa saya ini milik seluruh rakyat yang di wilayah saya seperti itu. Sehingga kepala daerah yang terpilih ini tidak lagi konsen untuk melakukan balas dendam, blender, tetapi fokus melaksanakan janji politik sesuai visi misi yang disampaikan saat masa-masa kampanye. Fokusnya adalah membangun, kan? Membangun. Bukan blender itu. Bukan blender. Seperti itu. Dan tetapi memang harus kita akui biasanya ini ada yang namanya bulan madu. Bulan madu. honeymoon. Kepala daerah yang terpilih. Ada euforia. Tetapi kan perlu juga kita catat bahwa bulan madu itu tidak selamanya berlangsung. Biasanya kan ya paling lama 3 sampai 6 bulan. Dan itu harus fokus kerja. Harus fokus untuk bekerja. Apa jadinya Bung Ijan, sahabat Koran Seruya, kalau kepala daerah ini hanya memikirkan bagaimana melakukan pembantaian, melakukan lojang mak lojang, blender. Seperti itu. Nah, must be fokus. Bagaimana mengemban amanah rakyat itu. Kalau kita belajar dari ini ya, Bung CBD, Bung Hairul Bederu, waktu Pak Jokowi dengan Pak Prabowo presiden kita di masa lalu, itu begitu Pak Prabowo kalah dirangkul. Ini adalah pelajaran demokrasi yang paling mahal. Tidak ada di dunia itu. Orang yang menjadi musuh bebuyutan di dalam politik dirangkul, dijadikan kawan, bahkan diajak dalam kabinet. Satu sistem pemerintahan untuk mewujudkan visi misi Pak Jokowi dan wakilnya waktu itu. Dan ini sejarah demokrasi yang patut menjadi contoh. Dan kita berharap juga misalnya kepala daerah kemarin yang terpilih sekarang pada masa-masa pilkada kemarin juga merangkul lawan-lawan politiknya. Minta masukan, minta saran dan bahkan staf ahli itu bisa itu kan kebijakan. Kebijakan kepala daerah itu. Tetapi paling tidak merangkul mereka, memberikan saran dan masukan. Karena tidak bisa juga kita pungkiri bahwa calon kepala daerah yang belum berhasil juga memiliki program janji politik dan visi misi yang memang juga muaranya untuk masyarakat. Tinggal bagaimana kepala daerah terpilih ini bisa menjadikan mereka sebagai teman dalam melaksanakan proses pemerintahan 5 tahun ke depan. Bukan menjadikan mereka musuh. Baik, sahabat seru ya, bicara soal pelantikan. Insya Allah besok ini tanggal 20 Februari nampaknya para kepala daerah itu ada pembekalan yang dilakukan oleh Pak Presiden. Namun sebelum dijelaskan oleh Bung CBD, Bung Hairul Bederu, kita ikuti pesan-pesan berikut. Proyek rehabilitasi cagar budaya Istana Kedatuan Luwu yang menelan anggaran sebesar 1,8 miliar diduga tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Berdasarkan dokumen di laman LPSE, proyek ini mencakup 4 item pembangunan, yakni rehabilitasi atap istana, halaman baruga, serta toilet dan ruang ganti. Namun dalam pelaksanaannya hanya 1 item yang diselesaikan. Proyek yang dikerjakan oleh Civic Keramik Jaya mendapat sorotan tajam dari pihak Istana Kedatuan Luwu. Mereka menilai hasil pekerjaan tidak sesuai dengan usulan awal dan masih menyisakan 3 item yang belum dikerjakan. Kekecewaan pihak istana semakin besar lantaran proyek ini dinyatakan telah selesai 100%, meskipun belum memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Karena itu, pihak istana menolak menandatangani surat serah terima proyek. Berdasarkan hasil rapat dengan Dewan Adat, pihak Kedatuan menyimpulkan bahwa pekerjaan tersebut belum rampung, sehingga pihak Kedatuan belum menandatangani surat serah terima. Menurutnya, prioritas utama dalam proyek ini seharusnya adalah perbaikan atap Salasa, mengingat kondisi atap yang sudah rusak dan mengalami kebocoran. Namun yang dikerjakan justru pembangunan pendopo yang dinilai kurang mendesak. Sesuai kesepakatan keputusan rapat bahwa sepakat untuk meminta datu, belum ada serah terima sekaligus tidak ada tanda tangan ya, sebelum proyek ini dianggap selesai. Yang masuk dalam item itu adalah renovasi istana Salasae dan perbaikan pagar. Yang dilaksanakan, yang selesai sekarang dianggap selesai adalah pembangunan baruga baru ya, karena kalau yang dianggap dalam itemnya adalah renovasi cagar budaya ya itu selesai. Baruga ini adalah bangunan baru ya. Dari Kota Palopo, Putri Karlina, Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Koran Seruya dimanapun Anda berada yang juga baru bergabung. Ya, tadi sudah dijelaskan panjang lebar berkaitan dengan rencana pelaksanaan pelantikan kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota di seluruh Indonesia. Dan berbagai hal sudah dijelaskan mengenai bagaimana sikap seorang kepala daerah ketika dia setelah dilantik. Namun Bung Hairul Baduru bicara soal nanti setelah pasca pelantikan tentu ada yang harus dilakukan, dan kita lihat bahwa kepala daerah ini dia melaksanakan pembekalan dari Bapak Presiden. Nah, ini bagaimana? Ya, ini kan sebelum dilakukan pelantikan secara serentak, ratusan kepala daerah baik gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota dikumpulkan di ibu kota. Nah, ada beberapa rangkaian kegiatan yang dilakukan, yang diikuti para kepala daerah terpilih. Ini salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan. Nah, alhamdulillah 3 kepala daerah yang akan memimpin di wilayah Luwu Raya ini dari hasil pemeriksaan kesehatannya memenuhi syarat untuk dilantik. Dan memenuhi syarat untuk bekerja 5 tahun ke depan dalam rangka memimpin daerah masing-masing. Kemudian ada juga gladi, kotor, dan kalau tidak salah informasi ini juga hari ini prosesi mengikuti gladi resik, gladi bersih untuk mengikuti pelantikan yang begitu bersejarah, begitu sakral besok. Disaksikan jutaan masyarakat di seluruh Indonesia. Nah, ini tentu saja ya seperti saya sampaikan tadi bahwa untuk bangsa ini adalah sejarah baru. Kenapa? Baru kali ini ratusan kepala daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dilantik serentak. Nah, ini juga sejarah baru, belum pernah itu presiden melantik bupati, wakil bupati, melantik wali kota dan wakil wali kota. Biasanya yang melantik kepala daerah setingkat kabupaten dan kota itu gubernur. Gubernur saja. Kalau presiden lazimnya adalah presiden. Tetapi kan secara regulasi tidak ada aturan yang dilanggar. Nah, ini tentu saja kita berharap sejarah baru ini membawa harapan baru, semangat baru bagi masyarakat dan kemajuan suatu daerah. Tentu saja harapannya bahwa
ketika pemimpin baru ini memimpin, masyarakat lebih sejahtera, kemudian daerah lebih maju, selanjutnya pemimpin ini benar-benar bisa mengemban rakyat, amanah rakyat, bisa mengemban amanah rakyat yang sudah diberi melalui TPS tadi. Ya, dan itu yang tadi disampaikan, ada pembekalan. Ada pembekalan. Dari kepala negara dan beberapa menteri terkait. Hampir sama kemarin. Iya. Menteri-menteri itu yang dilakukan pembekalan semacam apa ya? Wajib militer. Wajib militer. Di Akmil. Di Akmil. Nah, ini kan tentu saja Pak Prabowo ini punya niat yang baik untuk membekali para calon kepala daerah ini, karena kita pasti memahami bahwa Presiden Prabowo ini ingin menyelaraskan program pemerintah pusat sampai ke daerah melalui kepala-kepala daerah ini. Satu pemahaman. Sehingga bangsa ini bisa merasakan program yang digulirkan oleh pemerintah pusat bisa terlaksana baik pada tingkat kabupaten kota, bahkan sampai ke daerah pelosok. Tempatnya nyaman, fasilitasnya lengkap, dan pelayanan yang super ramah. Apa saja fasilitasnya? Mulai dari kamar keluarga hingga buat yang jomblo, semua tersedia. Dari yang budgetnya pas-pasan hingga yang berdompet tebal. Restoran buat sarapan pasti ada. Ruang meeting ada juga dong. Jadi tunggu apa lagi? Untuk info lengkapnya, cus hubungi nomor di bawah ini. Mau nginap? Ingat Hotel Harapan. Dalam reses anggota DPRD Palopo dari Dapil 1 yang digelar di kantor Kecamatan Wara Utara pada Selasa 18 Februari 2025, kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg menjadi salah satu keluhan warga Kelurahan Batu Pasi. Dalam kesempatan itu, sejumlah warga Batu Pasi yang diwakili oleh Ketua LPMKM Junaid mengungkapkan kesulitan yang mereka hadapi dalam mendapatkan gas LPG 3 kg yang seringkali langka di pangkalan. Junaid menjelaskan bahwa kelangkaan gas ini sangat mengganggu warga, terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pasalnya, gas LPG tersebut sangat penting untuk keperluan dapur. Lebih lanjut, Junaid mengungkapkan bahwa meskipun terdapat banyak pangkalan gas di Batu Pasi, namun saat pangkalan menerima pasokan gas, stok tersebut langsung habis dalam waktu kurang dari 1 jam. Bahkan banyak warga sekitar yang tidak kebagian. Setelah melakukan penelusuran, Junaid menemukan bahwa pangkalan gas seringkali menjual stoknya kepada pengecer. Hal ini membuat harga gas LPG di pengecer bisa mencapai Rp30.000 per tabung, jauh lebih mahal dari harga resmi. Warga pun mengaku terpaksa membeli gas LPG dengan harga yang lebih tinggi melalui pengecer, karena stok di agen resmi sulit ditemukan. Kelangkaan ini berdampak negatif pada kesejahteraan ekonomi warga, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada gas subsidi. Junaid berharap kepada pemerintah agar lebih aktif mengawasi distribusi gas LPG dan memastikan agar pengecer tidak mengambil keuntungan berlebih yang dapat merugikan masyarakat. Kami lihat di sini dan kami monitori sebagai saya selaku ketua LPMK dalam pengawasan dalam hal itu. Saya lihat itu pangkalan itu langsung memberikan ke pedagang dan kami juga berharap kepada pemerintah ini, pedagang ini harus dikontrol ini karena menaikkan saja harga sewenang-wenang. Artinya ketika misalnya LPG itu misalnya susah itu dinaikkan sampai 30 sampai lebih. Ini meresahkan ini masyarakat ini, apalagi kalau Kelurahan Batu Pasi itu masyarakatnya ya sederhana pendapatannya. Menanggapi keluhan warga, Wakil Ketua 2 DPRD Palopo Alfri Jamil berjanji akan memperjuangkan masalah ini. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk mencari solusi terbaik. Legislator dari Partai PDI Perjuangan ini juga mengungkapkan bahwa dalam waktu dekat,
pemerintah akan meluncurkan LPG non-subsidi. Program ini bertujuan untuk mengatur agar hanya masyarakat yang berhak yang dapat menerima gas LPG subsidi, sehingga distribusinya dari pangkalan dapat lebih tepat sasaran. Nanti kami dari DPRD melalui Komisi C akan mengundang Dinas Perdagangan yang terkait. Karena keluhan masyarakat tadi ini harga LPG itu pada tingkat pengecer. Jadi kita berharap bagaimana pangkalan yang ada ini bisa maksimal bisa melayani rumah tangga dalam hal penggunaan LPG. Yang kedua, memang sekarang pemerintah itu tidak lama lagi akan mengeluarkan LPG yang non subsidi. Jadi nanti akan diatur mana masyarakat yang memang membutuhkan gas LPG yang bersubsidi, mana masyarakat yang menggunakan LPG yang non subsidi. Jadi kita berharap nanti melalui Dinas Perdagangan ini akan mengatur khususnya di tingkat-tingkat pangkalan dalam hal penyaluran LPG di tengah-tengah masyarakat. Selain masalah kelangkaan gas LPG, beberapa isu lain juga turut dibahas dalam reses tersebut. Antara lain perbaikan drainase, renovasi kantor Lurah Sabang Paru yang sudah 2 kali menjadi sasaran pencurian, pengadaan bak sampah di Menara Payung, penerangan jalan, serta perbaikan data kependudukan. Dari Kota Palopo, Nada Gabrilia, Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Koran Seruya dimanapun Anda berada, dan di sesi kedua ini berbicara tentang berita utama Koran Seruya. Bung Hairul Bidur akan mengurai berkaitan dengan penyelidikan penemuan tengkorak oleh Polres Palopo. Nah ini sejauh ini bagaimana nih? Ya, Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya netizen dimanapun berada, ini kan sudah lebih dari 1 minggu kasus temuan tengkorak manusia ini ditangani oleh pihak kepolisian. Nah sampai saat ini kan belum diketahui, masih misterius. Masih menjadi misteri siapa sebenarnya korban ini. Identitasnya. Iya. Nah, seperti kita ketahui bahwa hampir dipastikan bahwa tengkorak manusia ini berjenis kelamin perempuan. Nah, tim forensik dari Polda Sulsel sudah melakukan uji forensik terhadap tengkorak manusia ini. Nah, selain dari tes uji forensik ini, ternyata dari penelusuran Koran Seruya ada 2 warga yang melaporkan kehilangan keluarganya dan diduga dari 2 laporan ini semua adalah korbannya yang hilang itu adalah perempuan. Yang pertama adalah Feni Ere. Nah, Feni Ere ini adalah karyawan salah satu dealer di Kota Palopo, Sanggar Laut Selatan, Honda Sanggar Laut Selatan. Feni ini warga Jalan Pong Simpin, Kota Palopo. Nah, kedua korban yang dilaporkan hilang oleh keluarganya adalah Paramita alias Mita. Mita ini adalah warga Kabupaten Wajo. Mita ini dilaporkan keluarganya ke Polres Kota Palopo karena dilaporkan hilang saat dalam perjalanan dari Morowali ke kampung halamannya di Wajo. Mita ini berdarah Toraja. Nah, keluarga baik Feni Ere dan Mita ini sudah diambil sampelnya untuk kepentingan tes DNA. Yang menarik ini sebenarnya, Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya, sejak temuan tengkorak manusia ini muncul juga di media sosial ada praduga-praduga bahwa sebenarnya tulang tengkorak manusia ini adalah milik Feni Ere. Indikasinya adalah menurut bahkan foto Feni dengan temuan kepala tengkorak itu dipersandingkan. Nah, sebagian netizen berpendapat bahwa kalau melihat struktur gigi Feni dengan tengkorak ini nyaris sama. Ada ginsulnya, kemudian apa. Kemudian kalau kita melihat struktur tulang tengkorak yang ditemukan ini dengan struktur wajah dari Feni ini 95% ada kemiripan. Begitupun rambutnya. Nah, cuman memang sampai saat ini polisi maupun dari Polres Kota Palopo maupun dari Polda Sulawesi Selatan
tidak berani menyatakan itu adalah korban Feni. Walaupun sebenarnya kalau kita menelisik kondisi tengkorak dengan kondisi fisik Feni ini, kemiripannya itu nyaris sama. Nah, cuman memang untuk memastikan itu ada mekanisme, ada prosedur, yaitu tadi kita tunggu hasil tes DNA. Tapi di samping itu ya, Bung Haro, masyarakat terus memberikan Support kepada Polres untuk mengungkap ini. gambaran-gambaran yang terjadi. Nah, saya lanjut kembali Bung Ijan dan sahabat Koran Suruya. Kalau dipersandingkan antara tulang tengkorak yang ditemukan di perbatasan Toraja Utara dengan Kota Palopo, tepatnya di wilayah Batang Barat itu, nyaris tidak ada kemiripan dengan korban yang dilaporkan hilang kedua itu Mita. Nah, salah satunya adalah Mita ini katanya sih pakai behel, Nah, korban yang tengkorak ini kan kalau kita lihat kondisinya kan tidak memakai behel. Ini juga mengindikasikan lebih mengarah ke korban Feni. Tetapi sekali lagi kita tunggu hasil tes DNA yang sudah berproses di Polda. Dan memang pihak Polres terus menyelidiki untuk melengkapi semua. Untuk mengungkap kasus ini. Nah, kalau kita menyelami kan Koran Suruya fokus juga melakukan pendalaman terhadap ini persoalan, kemudian kita melakukan penelusuran, peliputan terhadap kasus ini, dan indikasi kuat memang bahwa korban ini korban tindak kekerasan. Indikasi kuatnya bahwa ditemukan semacam kain yang menutup mulut korban. Nah, baik korban yang dilaporkan Feni Ere dan Paramita ini sampai sekarang ini kan belum diketahui keberadaan mereka. Dan kasusnya juga mereka hilang tahun lalu. Tahun 2024. Feni itu pertengahan tahun 2024. Kemudian Paramita itu juga sekitar 4 bulan yang lalu. Nah, kita support ke pihak kepolisian untuk mengungkap identitas korban, kemudian selanjutnya menyelidiki pelaku di balik temuan tengkorak ini. Ini harapan kita dan tentu saja harapan keluarga korban. Dan mudah-mudahan ini tidak terjadi kepada siapapun yang ada di sini. Seperti itu. Baik, sahabat Koran Suruya, 2 berita pilihan Koran Suruya telah kita ungkapkan di Koran Suruya hari ini. Dan terakhir ini untuk memberi semangat kepada kita semua nih, kata-kata hari ini, supportnya gimana? Oke, thank you Pak Bung Ijan dan sahabat Koran Suruya. Ini untuk kita semua bahwa ada satu pesan moral, pesan motivasi bahwa kalau ada dunia yang penuh dengan canda dan tawa, kenapa kita memilih dunia yang penuh drama dan kebohongan? Saya kira seperti itu. Saya kira mungkin jujur lebih baik. Seperti itu. Kita pamit. Baik sahabat Koran Suruya, demikian sudah kita gelar ya Koran Suruya hari ini. Beberapa berita pilihan telah kita sampaikan dan juga ada kata-kata motivasi yang sudah disampaikan oleh Bung CBD Bung Hairil Bedur. Akhirnya saya Yan Bekti mengucapkan terima kasih, sampai jumpa, dan Bung Hairil, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.